Kasih. Amin dulu teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi gini, dua ayat yang saya kasih dari Bible Anda, dan tolong Anda buka. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Tunggu ya Kak. Yohanes 13 nomor 2. 13. Yohanes 13 nomor 2. 2. Bacain. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu Baik, di situ ada rencana iblis yang membisikkan kepada Yudas agar mengkhianati Yesus untuk terjadinya penyalipan. Betul nggak? Jadi penyalipan itu asalnya dari mana? ya ini alasannya Kakak ini. Karena rencana iblis gitu. Yesus, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini bagian dari rencana Allah. Hah? Rencana Allah atau rencana iblis? Yang membisikkan rencana tadi di nomor 2 siapa? Ya iblis. Ya iblis kan? Ya kalau tanpa seizin Allah, kan Allah, iblis kan ada di bawah kuasa Tuhan. Iblis Tuhan bisa ada di saja. Enggak, Mbak. Kalau kata Anda iblis itu di bawah kuasa Tuhan Anda, kenapa Tuhan Anda bisa di bawah iblis? Di mana kuasanya Tuhan Anda? Kalau Tuhan Anda Yesus itu ya, Tuhan Anda tuh Yesus itu Maksudnya Allah berkuasa. Iya, terus supaya rencana Allah itu tergenapi. Rencana Allah dari mana tuh? Yang membisikkan siapa tuh? Membisikkan ke dalam hati Yudas. Ya, memang iblis yang membisikkan. Ya iblis, Mbak, jujur aja gitu. Iya, memang dasarnya iman Anda diawali dari bisikan iblis gitu. Kok bisa? Kok bisa? Kitab sendiri itu, kitab Anda sendiri yang bilang kayak gimana? Kok bisa? Kok bisa? Kitab Anda sendiri yang bilang. Bahkan coba kalau Anda ke Edis TV, ya ke Edis TV, dengan lantang Edis TV mengatakan betul, penyalipan itu rencana iblis. Wah, itu Jaringannya apa yang kakak bilang? Jaringannya udah bisa. Itu ada ayatnya kan? Mau lagi ayat yang lain? Boleh. Coba 1 Korintus 5 nomor 5. 1
1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 orang itu Nomor 5. serahkan dalam nama Tuhan. Tunggu dulu ya Kak, saya baca dulu dari Ya, silakan baca. Nyaring-nyaring bacanya nggak apa-apa. Siapa tahu boleh nanti pakai toa di rumahnya. supaya Kakak bertobat. Karena kita juga masih belajar. Sekalipun demikian kamu sombong. Memang orang mendengar bahwa ada percobaan di antara kamu dan percobaan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukum atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemugahanmu tidak baik. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada iblis. Kan gitu. Sehingga binasa tubuhnya. Sehingga binasa. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya diselamatkan hari Tuhan. Ngapain coba diserahkan kepada iblis jasadnya? Jasadnya. Orang itu orang berdosa. Jadi tumbal. Jadi tumbal. Ya teman-teman ya. Jadi tumbal. Ada. Apakah iblis di situ adalah penebus dosa, atau iblis adalah penghapus dosa, atau iblis di situ ya jasa montir manusia, atau kayak gimana gitu? Heran saya teman-teman. Kemana mbaknya, Mbak? Hah? Kenapa? Saya jelasin secara ini. Secara Coba apa? jangan pakai Alkitab. Ini menurut pandangan Kakak. Jangan pakai apa? Maksudnya menurut pandangan Kakak. Menurut pandangan saya, aduh. Saya hanya membacakan yang tertulis saja. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kan gitu. Ini entah apa ini, bengkel apa ya, iblis ini punya bengkel kali. Kalaunya ada apa-apa ya manusia berdosa, serahkan aja kepada iblis. Bengkel dosa ya. Bengkel dosa. Kenapa? Yang perlu diselamatkan itu rohnya. Kalau iya itu mau dosa tidak apa-apa, karena kan pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Itu yang dia mau. Buat apa itu iblis? Buat tumbal kah? Kan yang Tuhan Mungkin. kan
bukan tubuhnya, rohnya yang Tuhan mau selamatkan. Ya iya, tapi jasadnya kenapa harus kepada iblis? Tunggu dulu, saya coba dulu buka ini. Buka apa lagi? Hah? Gak tau dah. Aku hafal spare part, jangan bahas bengkel. Iya iya iya. Kalah saya teman-teman ya. Kalau saya bahas bengkelnya jelas kalah saya sama dia. Yang setiap hari pegangnya kunci 12, kunci 15 ya. Kalau saya pegangnya tiap hari apa? Al-Quran. Mana cocok ya, kalah saya lah. Aduh. Ngapain nih? Rungkat ini perpuluhan nih. Sulit emang temennya. Ada. Ngapain dia coba? Ngapain coba? Enggak ngapain. Bengkel manusia ada emang? Bengkel manusia. Bengkel manusia. Tidak diselamatkan. Ya kenapa alasannya harus kepada iblis? Seserahannya itu kenapa gitu loh harus kepada iblis? Penting amat ini iblis dalam Kristen. Dosa dalam jemaat. Sehingga pihak sepertinya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, aku pun tak tahu, tapi yang pastinya setiap Waduh, orang yang percaya aku pun kepada tak tahu. Tuhan sudah Aku pun tak tahu katanya. bukan apa namanya, bukan ini apa apologet. Oh iya, banyak belajar aja gitu Mbak ya. Saya hanya menyampaikan kan sesuai dengan judulnya. Banyak jasanya Ya, gitu. maksudnya yang terpenting kan saya sudah diselamatkan. Oh, siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Gimana mau menyelamatkan Anda? Waktu dia ditangkap tentara Romawi, gak selamat dia. Coba kita mikir ya. Gimana Anda mau dia selamatkan? Kalau dia sendiri aja ya, Diselamatkan itu dengan kan diri berarti kayak sendiri itu, kagak diselamatkan bisa itu selamat gitu. juga melalui pengorbanannya di kayu salib. Mbak, terhadap diri sendiri aja Yesusnya nggak selamat. Gimana mau menyelamatkan Anda? Ah, kayak gimana? Dia bangkit. Bukan masalah bangkitnya. Dia memang tidak bisa menyelamatkan supaya rencana Allah itu terjadi, supaya dia menjalani apa yang diperintahkan Allah. Dia harus menderita, disiksa. Dia harus menjalani itu supaya rencana Allah tergenapi. Itu maunya Anda. Maunya Anda, bukan maunya Tuhan. Rencana Allah. Iya, itu maunya Anda, bukan maunya Bapa yang di sorga, bukan. Itu maunya Anda.
bukan maunya Bapak saya yang di itu sorga. maunya Tuhan. Ada nggak Bapak yang di sorga mengatakan ya sembahlah anakku yang kukasihi ini? Ada nggak? Itu bakalan ada, Mbak. Coba Anda ke Matius 7 nomor 21. Matius 7. Ya, Matius 7 nomor 21. Matius Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop. Baru? Mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa yang di sorga. Adakah kehendak Bapa yang di sorga agar manusia menyembah Yesus, menyembah anaknya? Ya, tanpa kita percaya kepada Yesus, mustahil kita masuk surga. Karena Lah, kan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan kebenaran. iya tahu Mbak, ya tahu, ya tahu seperti itu. Tapi Yesus di situ gimana? Maksudnya Yesus di situ bagaimana? Aduh. Gini aja Mbak ya, dasar iman Anda rapuh banget gitu. Baik belajar dulu dah gitu. Saya orang Katolik, Oh. tapi masuk protes. Kenapa saya masuk? Ya. Kenapa? Maksudnya dulu saya Katolik, terus setelah itu, saya hanya mau bersaksi, boleh? Boleh. Bersaksi apa? Saya mau menceritakan bagaimana saya percaya sama Tuhan. Bukan tempat gereja. Bukan supaya kamu tahu, tuh. Bersaksi di gereja aja lah, jangan dilihat saya. Ngapain coba? Siapa tahu Pak Yusuf mau dengar. Aduh, kalau saya nggak bakalan mempan, kenyang udah saya makan kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Oke? Ada yang lain, Mbak? Kalau enggak saya saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi. Boleh. Oke ya. Thank you atas diskusinya ya. Ketemu Yesus di WC. Selamat malam. Jadi sebenarnya seperti ini, Bang. Pertanyaan ini sebenarnya nggak layak disandingkan iblis itu dengan Allah Bapa. Karena pada dasarnya itu sungguh sangat jauh, tidak bisa dijadikan suatu pertanyaan. Apakah itu rencana iblis atau rencana Allah? Seperti itu. Aduh. Gini Bang, ya kita kagak bahas masalah doktrin kagak gitu.
bukannya tidak boleh ditanyakan. Masa jemaat Anda seluruh Indonesia nanti imani saja. Kagak boleh nanya gitu. Baik, kalau abang harus menanyakannya, saya akan jawab bang ya. Ya iya. Artinya Mana yang ini, betul? seperti ini, Bang. Apakah iblis atau Allah Bapa? Jadi kita menjawab ini bukan seperti menjawab pertanyaan seperti anak SD bang ya. Jawabannya seperti ini, agak panjang sedikit bang. Manusia jatuh ke dalam dosa, jadi Allah itu murka kepada manusia. Harus ada satu orang yang bisa menanggung murka itu untuk menyelamatkan satu manusia, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Satu pun tidak ada yang Ini bisa. ini doktrin bang, ya doktrin. Yang saya tanyakan sama Anda, ya menurut Anda penyalipan itu rencana iblis atau rencana dari Allah Bapa gitu? Nah, abang harus sabar bang, soalnya ini nanti pasti saya jawab, tapi saya jelasin dulu. Jadi setiap jawaban itu kan ada jalannya gitu, ada dasarnya seperti itu bang. Saya akan jawab, tapi dasarnya saya sampaikan dulu bang ya, sabar ya bang. Baik, jadi manusia Jangan panjang-panjang gitu, biar ada poinnya. Sampai 3 menit. 3 menit aja ya. Nggak nyampe 1 menit bang. Ah. Jadi manusia yang jatuh ke dalam dosa membuat murka Bapa itu tidak bisa menerima dosa. Jadi siapapun yang jatuh ke dalam dosa harus dimurkai, harus dihukum. Tapi rencana penyelamatan sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ada bang. Jadi rencana untuk menyelamatkan manusia itu berasal dari Allah Bapa dengan cara bahwa Yesus harus mati di salib. Seperti itu bang jawabannya. Jadi A atau B? A Apa? rencana Bapa iblis, B mengizinkan- rencana Bapak. Rencana Bapak berarti rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, tapi rencana Baik. iblis untuk membinasakan manusia. Tetapi rencana iblis itu dipakai oleh Bapa. sekarang saya tanya, berarti Edi Pernyataan- salah. Kalaupun Edis salah, itu mungkin Edis juga nanti bisa mengkoreksi diri sendiri, atau mungkin dia juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih, asalkan dia nanti bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Misalkan kita tidak tahu apa yang ada saat ini di dalam pemikiran dari Edis. Tadi ada Bang, tadi ada Edis bikin PT ya, orang-orang seperti Anda kayak Bom-Bom itu anak kemarin sore katanya baru nongol, nggak paham. Apa? Kami orang Kristen itu bang, bukan orang yang gampang sakit hati bang. Jadi perkataan-perkataan seperti itu sangat mudah kami maafkan bang. Jadi Karena- kalaunya menurut Anda ini adalah rencana Bapak, berarti Tuhan itu, Allah Bapa itu kejam gitu, bukan, mengutus justru anaknya untuk mati. anaknya itu adalah satu dengan Bapa. Masa sih Jadi- Tuhan merencanakan pembunuhan sih? Aneh. Malah tambah aneh menurut saya kalau Tuhan yang merencanakan pembunuhan anaknya sendiri. Merencanakan keselamatan bagi manusia, dan dosa-dosa manusia ditimpakan kepada satu orang yang sangat dia kasihi, itu anaknya bang. Lah, Itulah Yesus. kalau dia ya Bang ya, mengutus anaknya untuk mati, itu artinya apa? Bapaknya merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Dia tidak akan mati selama-lamanya bang. Waduh. Ketika dia Yesus kan sudah naik ke surga bang. Yesus sudah naik ke surga bang, menebus dosa abang juga bang. Aduh, kenapa ditumbalin itu anak? Ya. Bukan ditumbalin bang, karena hanya anak itu yang bisa melakukan itu. Ya berarti Yang bapaknya kejam dong kalau kayak gitu. Bapaknya itu sangat mengasihi abang dan kita Kalau semua. mengasihi dia selamatkanlah itu anak. Ngapain dibiarkan mati? Yohanes 3 ayat 16 itu bang, ada dasarnya. Karena Aduh. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban penebus
bagi saya dan abang juga. Nggak ada juga di situ disebutkan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada dia saja aku berkenan. Maka salibkan dia. Nggak ada. Ada perintah itu, Bang. Tetapi Mana? tidak ada perintah itu, tetapi dia telah mengutus anaknya untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu dengan cara apapun dia akan jalani, baik dia disalib, baik dia disesah, itu Misi dia akan taat. penyelamatan. Gimana Seperti mau itu. Bang? Gimana mau menjalankan misi penyelamatan sedangkan dia saja sama tentara Romawi kagak selamat, Bang? Dia nyelamatin dirinya sendiri aja kagak bisa gitu loh. Secara Mau fisik itu, menyelamatkan Bang. orang lain gitu. Secara fisik itu. Ah. Artinya, kalau dia mati di kayu salib, itu artinya rencana keselamatan untuk menebus dosa-dosa manusia itu sudah terjadi. Tapi seandainya tadi dia tidak mati di kayu salib, dia melepaskan dirinya, maka yang terjadi adalah manusia tidak akan bisa diselamatkan dengan jalan percaya kepadanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus saat ini, karena Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, manusia yang percaya kepadanya selamat. Aduh. Coba Anda nih baca nih ya. Saya tunjukkan satu kali ya. Ayatnya ya. Baca nih, Bang. Ya. Baik. Yohanes 13 nomor 2 ya. Oke? Baik, Bang. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Tuh. Ya, betul. Iya. Jadi iblis biasa mencari untuk membinasakan siapa yang bisa dia binasakan. Jangan Iya, berarti iblis dong yang menginginkan penyalipan. Tetapi kalau rencana keselamatan berasal dari Bapa, semua rencana iblis itu tidak akan bisa berjalan kalau Bapa tidak berkenan. Berarti ini rencana iblis gitu penyalipan. Iblis bisa melakukan apa yang dia mau sebatas Bapa surgawi mengizinkannya. Kalau Bapa surgawi tidak mengizinkan, itu tidak Mana akan yang terjadi. betul, Bang? Rencana iblis kah? Rencana Bapak kah? Atau jangan-jangan Anda mau katakan kerjasama mereka gitu? Itu datang daripada Bapa surgawi. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa di Taman Eden, rencana penyelamatan itu sudah ada. Ada itu, Bang. Nanti dikatakan di sana bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitmu. Jadi yang meremukkan tumit itu adalah ketika Yesus disalibkan, itu bagian dari apa yang telah dikatakan. Oke, itu kejadian yang telah lalu. Saya nggak bahas ke situ, Bang. Artinya kayak gini. Anda mau katakan iblis dan Bapak sekongkol gitu. Rencana iblis itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi rancangan kebaikan bagi Kerjasama berarti kata Abang kalau kayak gitu. Kalau Tuhan pakai rencana iblis berarti kerjasama dia. Jadi bukan seperti itu. Contohnya ketika Ayub, Bang. Ayub itu diuji. Ayub itu dihancurkan, tetapi Bapak bilang, apapun kamu bisa lakukan kepada Ayub kecuali nyawanya. Gitu loh, Bang. Jadi apapun yang terjadi kepada Ayub, istrinya mati, anaknya mati, penyakit, kulit dan sebagainya terjadi kepada dia, tapi karena itu diizinkan oleh Bapak. Nyawanya jangan dicabut, kan begitu, Bang. Ruwet, Bang. Sakit pala saya, serius. Ruwet, beda-beda jawabannya ya teman-teman, yang nggak ada yang sama ini. Serius, Bang. Kita tetap saling menghormati. Abang ini kalau saya simpulkan tadi rencana Bapak atau kerjasama gitu jawabannya. Artinya Bapak dengan iblis itu tidak pernah kerjasama, Bang. Tidak Tapi pernah kerjasama, berarti rencana Bapak gitu. Iblis itu selalu Jadi pengennya Anda mengatakan bahwa Bapak merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Bukan. Jadi Bapak
memberikan suatu korban yang sangat-sangat Memberikan korban kan? yaitu anaknya. Ya Jadi anaknya. ketika Berarti kejam itu. Numbalin anak sendiri, numbalin anak sendiri kejam itu, Bang. begini bang, anak itu tidak hilang selamanya bang. Itu misi bang. Jadi misi ketika anaknya diutus, dia itu menderita dan dia itu mati. Tapi ketika dia melakukan apa, dia dihidupkan kembali bang. Bertentangan dengan ajaran Anda. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kan gitu. Betul. Ya. Kalau Yang dia pertama. ajarannya kasih ya, kagak mungkin dia numbalin anaknya. Dia Hah? istilahnya di sini karena dia sangat mengasihi bang, sangat mengasihi manusia. Saya dan abang kita semua itu sangat dikasihi oleh Bapa sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi anaknya yang tunggal itu tidak mati selamanya, dia mengalahkan maut. Dia bangkit ke surga, naik. Saat ini dia ada di surga bang, melihat pembicaraan kita ini bang. Aduh, kebanyakan makan pepaci. Aduh. Jadi jawabannya yang mana, Bang? Rencana Jawaban Bapak apa? di surga. Pertanyaan abang ini bukan sesuatu yang harus dijawab secara seperti kalau saya sudah jelaskan tadi bang, apa yang setelah saya jelaskan, abang sudah bisa tarik kesimpulan bang kemana saya. Nah, berarti arah rencana jawab. Bapak di surga gitu. Kalau pendapat Rencana bapak untuk menyelamatkan manusia dengan cara anaknya disalibkan oleh manusia-manusia yang jahat, yang berhati iblis, yang sudah dipengaruhi iblis seperti Judas tadi kan bang, sudah dirasuki oleh iblis. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu adalah orang-orang yang terkutuk, yang tidak akan selamat. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika dia telah mati, bangkit dan naik ke surga, itu adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia, keselamatan seperti itu abang. Oke, ya kalau kayak gitu jawaban Anda saya nggak maksain juga ya teman-teman. Tepuk tangan ya. Kita berikan penilaiannya ya. Silahkan Anda nilai sendiri jawaban abangnya. Oke bang. Ini Kristen yang lain di bawah juga antri ya memberikan pendapat. Boleh saya gantikan dulu ya? Ya, makasih bang. Sama-sama. Makasih bang. Selamat malam. Wah 21 udah teman-temannya 21. Lebih condong rencana Bapak di surga katanya. Lebih condong ke bom-bom. Baik ya. Tenang teman-teman, saya belum ngantuk belum ya. Kalian mau sampai jam berapa? Bentar. Sabar ya. Ada. Kita naikkan lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kecil kali bang suaranya. Islam Kristen bang? Katolik. Katolik, open cam lah. Oke. Tuh, lainnya tuh. Subuh katanya. Aduh. Di mana yang buka kameranya nih, Bang? Nyalakan gitu. Gak ada di sini, nyalakan. Ke titik 3 yang di bawah. Sebelah kanan tuh pencet. Gak ada, Bang. Masa nggak ada? Aneh. Bentar nih saya kirim undangannya ya, 30 detik lagi nih, bentar. Oke. Sabar. Nah. 7 detik, bentar. Yup. Mana? Nah, tuh nyalakan.
Mana? Tinggal dipencet. Oke. Nyalakan. Udah. Mana? Ini. Aduh. Lama bang, lama ya, lama malas. Kelamaan, kebanyakan cincong gitu ya. Belajar dulu lah kau ya. Sudah dikirimin undangannya, nyalakan, udah katanya. Iya, saya malas yang kayak gitu ya. Halo, selamat malam. Salam malam, Tat. Malam, Bang. Muslim, Bang. Ya, Oh, ada yang mau disampaikan emang. ya enggak dari tadi. Oke. Yaudah, saya ganti dulu ya. Oh, siap-siap, Bang. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Undang Luga nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam, Boru Pasar Ibu. Aduh. Mana nggak ada, suruh Luga Bang Luga ke sini. Suruh. Suruh aja Bang Luga ke sini. Rajo. Halo. Waduh, nah apa ini? Malah main game dia. Sabar ya. Hidup penuh cobaan ini teman-teman. Ada. Dari Sabar. berapa sih, tanggal 24 ya. Berarti dari tanggal 1 Oktober 2025 sampai tanggal 1 Oktober 2030 itu perjanjiannya. Jangan, kita voting dulu teman-teman. Sistemnya voting dulu lah. Poin-poinnya Jangan langsung di anu adu banteng. Banyak apa aja. Misal Aduh, yang Kristen aja yang minta naik, yang Muslim kagak usah minta naik. Minta naik lagi ini orangnya. ini mah contohnya aja, misalkan perjanjiannya dari tanggal Halo. Agustus sampai Halo, assalamualaikum. Saya Muslim, Bang. Oh, Muslim Abang. Oh yaudah. Oke, dibawa dulu ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Mendiami atau menghuni tempat itu. Nanti poin-poin itunya ya ngikutin aja kok. Nggak ada yang bening, nggak ada. Makanya posting ulang lah, biar nyangkut gitu yang bening ya. Kalian ini kacau juga. Halo, selamat malam. Nah, nggak mau ngomong. Ayo, dicariin yang bening kagak mau ngomong dia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Islam, Tat. Iya, Abang, kita diskusi lintas iman. Kita cari yang Kristen dulu ya. Ya. Oke. Gini aja, sekarang aja Bang Jus. Gini. Gol.
Udah, gol, tulis gol. Ya Allah, yang muslim tahan diri dulu dah. Iya, yang muslim ikut-ikutan naik juga Ini gitu, aja, Gol. Jangan memperlambat. ribet, Gol. Ini aja, Gol. Halo, Ini selamat aja, Gol. malam. Gol kasih keringanan, ini aja. Selamat Kan malam. itu ada Malam bang. Bang Andreas buka kameranya dulu. Di situ kan ada listrik, ada air, ada wifi, ada IPL. IPL kan, berarti empat item yang kewajiban Oke, thank you. saya Dari Kristen Katolik atau Protestan nih? Nah, yang 4 ini Katolik. kita bagi dua aja. Katolik. Nggak usah Ya gimana bang? Menurut abang, pendapat abang kayak gimana tuh? Saat ini terpecah. Ya karena apa? pertimbangkan. Penyalipan, ada yang bilang rencana iblis, ada yang bilang rencana Tuhan. Sampai pendeta-pendeta ribut. Gitu. Kalau aku tengah-tengah aja, itu semuanya rencana manusia itu. Ini yang C ini ya teman-teman. Itu Yang rencana C manusia. ini. Berarti ini pengikut si Robert ini ya. C. Semuanya itu kan yang pemain manusia kan, manusia itu rencana kita kan mau ditangkap itu. Nah, terus kalau Itu rencana manusia itu. Oh, rencana manusia, bukan rencana Tuhan ya untuk nebus dosa, bukan ya? Ya bukan rencana Tuhan, bukan rencana iblis, rencana manusia itu. Iya. Ya, betul itu. Bohong nih kali abang Katolik nih. Kan aku udah bilang ya, kan aku ditanya rencana apa, aku cuma jawab itu rencana manusia titik gitu. Iya. Apalagi Enggak. Ada yang tidak percaya bang sama Anda, katanya Anda Islam. ya terserah. Ya kayak gimana? Doa Bapak kami hafal nggak? itu listrik Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Udah bang, aku turun aja. Iya. Oke ya bang ya. C jawabannya C. Sip. No basa-basi temen-temen, C jawabannya. Ada pula ya pendukungnya si Robert rupanya. Saya pikir pendukung Edis yang banyak gitu ya. Pendukung Bom-Bom 2, pendukung Edis 1 sudah. Habis itu pendukung Robert si C ini 1 ada. Aduh. Hei, macam mana beda semua. kalau masalah handicap gue gak ikut campur. Apa sih? Boru ini tadi nih. Tanya Ustaz Alim. Tadi kantor ada apa aja Tan? Halo, selamat malam. Sama handicap. Selamat malam. Malam bang, silakan open cam-nya dulu. Oke. Nah nanti Gol yang Nah, oke, thank you. Gua minta 3 orang. Anda Islam atau Kristen bang? Kristen. Tuh bang, yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya di Indonesia tuh. Kayak gimana pendapat Anda? Anda ikut yang mana? Apakah penyalipan itu rencana iblis atau rencana Tuhan yang di surga? Rencana iblis. Rencana iblis. Rencana iblis. Kalau itu rencana iblis berarti Edis betul gitu. Sebelum Anda bertanya, boleh aku bertanya Pak Ustadz? Boleh. Silakan. Tapi dalam inti, berapa ribu penonton Pak Ustadz? Kenapa? Silakan bertanya, nggak apa-apa. Maksudnya begini, Anda menyinggung aku, bolehkah saya untuk bertanya Pak Ustadz dalam inti? Nanti kayak anak Batak yang kepenjarakan itu. Dikudu. Siapa yang penjarain? Macam mana pula bang? Jangan dikudu. Silakan nanya aja, anak Batak itu punya masalah lebih dulu dia. Kita diskusi.
Normallah kita normal. Pak Ustadz. Aduh. Nah, Iya, silakan. jadi dari tadi Pak Ustadz saya tonton menyinggung masalah Bible Nasrani, Oh, terus? masalah penyelipan. Oh. Jadi sebelum Pak Ustadz bertanya sama saya, pernah saya dengar Pak Ustadz berdebat sama Edis Oh. Apa tuh? masalah meminum kencing unta. Oh, lalu? Betulkah itu Pak Ustadz? Oh, baik. Masalah meminum kencing Dengar dulu, unta. Pak. Siap. Jadi gini ya, kalau masalah minum kencing itu, Ustadz, belum siap. sama kenapa dijawab kan? tapi Belum, tunggu. tahu berubah atau enggak. Oh, belum. Kah itu meminum kencing unta? Oh, Dan adakah hikmahnya itu menurut iman Pak Ustadz kah itu? oh. Batu yang itu sama air doang. Saya jawab ya. Oke, Pak Ustadz. Baik, kalau urusan meminum kencing itu, Pak, ya, minum kencing itu sudah diajarkan ke Kristenan lebih dulu. Kenan, Iya. di mana dalilnya itu kekristenan? Baik. Nih, ini saya bukakan ya. Di mana itu? Jangan berberita ini ada juga apa? Ya, Anda buka 2 Raja-Raja nomor 18. Ayat 27. Nomor berapa? 2 Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Oke, sabar Pak Ustadz, saya buka dulu. Ya, silakan ya, silakan dibuka. Bacain kencang ya. 2 raja-raja. Buka dulu. 2 raja-raja. Nah, itu dulu. Ayat juz itu. Ayat juz Benar, Pak Ustadz. Udah ketemu belum? Tunggu. 2. Ambil kacamata dulu. Kalau wattnya itu 2300. Jangan neko-neko ya, teman-teman. Soalnya dari apa? Di atas Handphone, satu, di bawah handphonenya satu. Udah ketemu? Tunggu, sabar. Enggak, kemarin gua habis Oh. Nggak nampak. Soalnya, Wajib baca. ini si AC atas bawah. tunggu dulu Pak Ustadz, saya cari dulu. Sama live itu kan Bang Andi. Tunggu, sabar Pak Ustadz. Ini kita. Aduh, sorry. Ya teman-teman yang di YouTube ya malah kehenti lagi. Nyari. Ini kitabnya Pak Ustadz. Alkitab. Ya Alkitab Anda 2 Raja-Raja nomor 18 pasal 18 nomor 27. Soalnya ini Kan nanti nggak tahu itu Bang Judin mau bikin studio podcast. Kan nama lagi peralatan. raja-raja. Mungkin bisa jadi nambah lagi AC di tempat podcast, kan nggak tahu. Iya, 2 Raja-Raja 18:27. Bacain. Tunggu. Sorry kawan-kawan yang di YouTube ya. Sorry tadi HP dengan masalahnya kayak gini teman-teman yang di YouTube. HP saya ya akunnya itu sama dengan di laptop saya gitu. Akhirnya kalau saya buka di HP kepental itu layar di YouTube. Ya, sorry. Udah diberesin ya. Jadi sebelum dapat lagi membuka Pak Ustadz. Dibaca dulu dibaca. Belum dapat. Hah? Ayo sudah saya yang bacain ya. Oke. Pokoknya kalau masalah Nih. sama airnya itu jangan di 2 raja-raja berapa tadi Pak Ustadz? random aja itu. 2 Raja-Raja Ayat berapa? 27. 27. Ya, 2 Raja-Raja 27. Coba jangan.
Baca nih. Ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan ee-nya? Nah tuh ya, yang memakan ee-nya, kan gitu ya. Dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Nah, jadi masalah minum air kencing, jus tai itu ada di Kristen lebih awal, Bang, gitu. Kesimpulannya tadi dua raja berapa Pak Ustadz? Dua raja-raja 18. Dua raja-raja 18. Nomor 27 ya. Masalah minum kencing itu udah diajarkan di kitab Kristen lebih dulu masalahnya. Dua raja-raja 18. Malah minum kencing sendiri, bukan kencing unta lagi ini. Kencing sendiri dicampur gitu ya. Dua raja-raja 18 pasal ya 27. Bacalah. Tunggu. Tetapi juga Tunggu. tetapi juga 27-nya. Dua raja-raja 18 27. pasal 27. Tunggu, yang mana itu, Mai? 27. Tetapi juga minuman itu. Tunggu. 27. Ini Pak Ustadz ya? Baca, nyaring-nyaring baca. Sudah? Dah. Saya baca. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka. Sudah? Pas itu Pak Ustadz? Betul? Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya? Kita apa, Ustaz? Itu betul itu. Dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Dalam kitab. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Sudah Pak Ustaz? Iya, udah. Iya, berkata. Jadi masalah-masalah kalau masalah minum air kencing itu ya di Kristen lebih dulu mengajarkan gitu. Ini ibarat. Bukan ibarat itu, bukan. Ayat cuma ibarat. Apa perumpamaan? Bukan perumpamaan itu. Enggak ada Nasrani, Iya, itu kan tertulis di kitab Kristen toh, betul nggak? Tertulis di Alkitab Kristen, betul nggak tuh? Betul nggak tertulis di kitab Alkitab Kristen? Kalau takmu. Otakmu dangkal. Udah mulai keluar ini bahasa rohnya ini ya, bahasa rohnya. Aduh. Saya pun mantan muslim aku, Pak Ustaz. Waduh, mantan muslim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh. Baca Al-Fatihah kayak gimana kalau mantan muslim? Saya pernah mengucap. Gimana kalau mantan muslim baca dong Al-Fatihah? Saya pernah mengucap dua syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Iya, yang saya minta kalau mantan muslim baca Al-Fatihah dong. Saya tidak tertarik. Iya. Gak bisa dikibuli kalau Kristennya Kristen aja, nggak usah ngaku muslim macam mana pula. Mungkin di antara penonton ini. Kayak gimana nih, kita sepakat nggak? Udah nggak diamalkan? Ya, udah nggak diamalkan? Ya, minum kencing sendiri sama campur sendiri tuh.
Itu kan ada di kitab Anda. Saya nggak Enggak, mengada-ada gitu. Nggak mengada-ada. Itu kan surat ini enggak kau baca dari awalnya. Siapa Terserah mau dan apa mau cari tujuannya? mau baca dari awal nggak berubah juga dia. Berubah. Nggak berubah juga konteks atau pemahamannya. Yang jelas di situ Makanya. ada prakteknya orang minum kencing sendiri Oke. dan makan tai sendiri. Tuh ya. Dengan saya. Mm-mm. Sebelum ayat 27 ini postanya Ajaran 18 ini ya. Kelihatannya udah Sudah? semangat ya. Sok aja lagi. Sudah? Iya. Sebelum 27 perhatikan dulu konteksnya apa yang terjadi sebelum sampai 27. Apa tuh? Ayat berapa sampai dari atasnya? Kan kata kau tadi dari 27 toh. Sebelum 27. Iya, sebelum 27. Ya, bacalah baca. Nomor. Baca. Nomor 26-nya. Coba kau baca. Kau baca dulu ya ayat 26-nya. Ayat 26-nya. Jangan mulutnya kebanyakan makan pepaci. Mulutmu Ya. nggak ada anjing. Iya, jangan mulutnya itu kebanyakan makan pepaci. Kamu kebanyakan minum kencing kau. Udah baca dulu. Ini 26. Kamu lihat dulu. Mana? Mari betul baca 26. 26-nya. Mana kacamata itu biar aku baca. 26 Hmm. itu. Lalu berkata El-Qayyim bin Hilkiah, Semna dan Yoha kepada juru minuman agung. Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu, sebab kamu mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Sudah dengar Ustaz? Ya. Terus? Tangkapilah. Hah? Itu ayat 26. Iya, saya nggak masalahin itu. Jadi Yang saya masalahin masalah ayat 27 ada minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Macam mana? Apa sendiri loh? Kayak gimana tuh? tidak ada tulis. Gini. Tidak ada ditulis di situ makan tai. Tetapi Lah, juru tahi. minuman aku berkata kepada mereka, adakah Tuanmu mengutus aku untuk mengucapkan perkataan Jangan asal ngomong kau Ustaz. hanya kepada Jangan kau potong-potong. dan kepada Musa Jangan kau menang sendiri. Nah, itu betul nggak? Tuh, Nggak ada di sini tahi itu makan tahinya, tahi bukan tahi. iya, aduh. Itu pula jadi masalah. Ya, kan mau tai atau mau tahi terserah sama aja ya. Jangan ketawa kau Ustaz. Ada. Gang kita masalah cuma logat bicara itu nggak perlu masalah mau tai kek, mau tahi kek, terserah gitu ya. Sekarang saya mau tanya, sekarang saya mau tanya balik. Udah nggak? Udahkah Anda amalkan? Udah nggak Anda kerjakan gitu? Ini dulu kita selesai Ustaz. Jangan tarik kau. Makanya sudah minum kencingnya sama campur tainya sudah dipraktekkan belum? Belum Pak Ustaz memang apa aja kayak perempuan. Lah, Tahi itu tahi. lah kan saya ini kan tertulis di kitab kau kan gitu ya, tertulis di kitab Anda. Sudahkah Anda praktekkan? Kalau orang bodoh pun sudah dibaca Pak Ustaz. Macam mana pula? Aduh. Malu kau Pak Ustaz. Dia yang nanya, dia yang kejang teman-teman. Gimana? Malu kau di rumah. Aduh. Bedakan dulu. Kalau penulisan tai berapa huruf? Tahinya, tahi. Saya tanya dulu Pak Ustaz. Malah itu yang dia balas. Penontonmu beribu Pak Ustaz. Bedakan dulu
penulisan tai apa Ada. pakai Ada. ini pakai H. Terserah mau pakai H atau kagak, terserah ya, terserah. Bodoh Pak Ustaz, bodoh. Nah, Apa bodoh? ada. Botak enggak ada. Ada. Turun aja kau ya. Saya turun aja. Sakit kepala saya. Sakit teman-teman kepala saya. Saya cuma mempertanyakan, malah dia bahas malah tainya yang dibahasnya. Saya kan cuma bertanya udah dipraktekkan atau belum. Malah huruf ejaannya yang dia permasalahkan, tai dengan tahi. Aduh. Ada